Saya Amelia, tapi buat yang belum kenal, baru yang pertama kali, perkenalkan nama saya Amelia nih, dari Sinergia Group Indonesia. So malam ini kita ketemu lagi di Leaders Talk edisi terakhir ya, tahun 2022. Wah, nggak kerasa udah 1 tahun perjalanannya Leaders Talk, dan hari ini pokoknya karena versi terakhir dari Leaders Talk, saya juga siapin satu mentor untuk Anda yang paling keren lah ya, gitu. Nanti saya kenalin pelan-pelan. Tapi anyway, teman-teman, thank you banget yang sudah hadir dan sudah memperkenalkan diri. Happy banget, nggak cuma dari Surabaya dan sekitarnya, tapi ada Semarang, ada teman lama saya. Ini bukan teman lama sih, ini kakak seperguruan kalau saya bilang ya. Ada Mas Ambro, halo Mas Ambro. Gitu. Ada Purworejo, ini apa nih? TC, aduh Wisnu, ada Depok, Jabar. Oke. Teman-teman yang lain yang baru aja gabung boleh juga drop ya di kolom chat Anda dari mana, atau bahkan Anda bisa memperkenalkan diri. Anda dari apa? Anda dari perusahaan apa, sehingga kami semua bisa kenal. Siapa tahu kita bisa networking walaupun kita secara virtual. Dan sekali lagi malam ini seperti yang saya sharingkan ya, selalu ke teman-teman klien, Sinergia konsultan, ataupun Anda yang terkoneksi dengan saya di berbagai unit bisnisnya Sinergia, saya selalu bilang nih, kalau saya belajar sesuatu, saya pasti bawa mentor saya nih. Karena banyak yang tanya, Amel kamu kok bisa seperti itu, Sinergia kok bisa seperti ini, dan segala macam. Saya kira Anda langsung belajar aja dari mentornya, Anda langsung dengerin. Jadi yang hadir malam hari ini adalah salah satu guru saya, guru terbaik saya dari tahun berapa ya? 2004 kali ya. 2004, lama banget ya, 2003, 2004. Namanya Pak Krisnamurti, kalau Anda juga sudah lihat di posternya, kemudian tadi lihat di slide opening, dan malam hari ini kita akan bicara tentang massive radical change. Kenapa idenya malam hari ini tentang radical change? Radikal aja udah serem ya kayaknya. Kita udah ngomongin lagi ditambahin massive radical change gitu. Banyak pertanyaan sebenarnya teman-teman tentang ini nanti tahun depan kalau resesi seperti apa, kemudian menyambut 2023 ada perubahan-perubahan apa aja yang perlu kita siapkan. Nah, saya ingat ini ada Pak Krisna yang beberapa waktu lalu beliau menerbitkan buku, Anda bisa lihat di layar Anda, You Can Win Again. Kayaknya saya mesti cek ya, ini pendukungnya Pak Krisna banyak yang ada di sini. Saya itu mau nanya dulu, teman-teman yang hadir di sini, siapa yang udah pernah baca atau bahkan Anda punya bukunya itu? You Can Win Again dari Pak Krisnamurti. Tuh, Bu Karlina apa tuh? Ini keren, Bu Karlina hadir malam hari ini. Ya. Ada lagi nggak yang sudah pernah mengakses, punya bukunya Pak Krisna, atau bahkan di sini Anda justru tergabung dengan life coach-nya Pak Krisna nih, sehingga nanti bisa membantu teman-teman di sini kalau mau order buku ya, itu langsung ke teman-teman yang di sini. Yuki Semarang nih, Pak Pramudia, saya, Mbak Esti, ya saya. Mas Ambro ini juga dari Surabaya. Kayaknya kalau pesan buku bisa ke Mas Ambro ya, Mas. Itu. Punya dan tergabung. Itu Bro Dias, Farida Mimapan Ciwok. Waduh, langsung nih Mimapan. Pak Aditya dari Jakarta. Yes. Nah, tuh, siap. Jadi kalau teman-teman kepingin mengakses bukunya Pak Krisna yang baru, You Can Win Again, Anda salah satunya juga bisa menghubungi Mas Ambro. Ini yang saya kenal soalnya ya. Oke. So, teman-teman, itu yang akan kita bahas hari ini. Saya yakin Anda juga sudah siap-siap menyambut 2023 secara personal, profesional di area Anda, di korporasi Anda, ataupun organisasi Anda ya. Dan just be ready buat malam hari ini. Kita udah berapa orang nih ya? Tadi kayaknya yang daftar 200 lebih, mana saya cek. Oke, kita udah 57, semoga teman-teman yang lain juga segera hadir lagi. Tapi sebelum kita mulai sesi ini, Bapak Ibu, teman-teman, saya juga mau ingetin Anda, kalau Anda sudah siap bertransformasi malam ini, jangan lupa untuk cek koneksinya. Anda kalau yang lagi online di rumah atau dari kantor,
kasih tahu teman sebelahnya untuk nggak rebutan koneksi internet, bilangin aja saya baru belajar. Saya baru belajar banget untuk mempersiapkan di tahun 2023. Jadi jangan sampai rebutan koneksi ya. Kemudian yang kedua adalah prepare stationeries Anda. Walaupun kita secara online, tapi harapannya teman-teman Anda bisa catat poin-poin penting dari Pak Krisna malam hari ini. Atau Anda siapin buku You Can Win Again. Ya, mungkin ada highlight-highlight, bisa distabiloin atau catatan-catatan, siapin post-it, biar nanti Anda bisa punya catatan-catatan penting. Ya. Yang ketiga, sekali lagi, walaupun teman-teman mungkin baru pulang dari kerja, Anda di rumah atau dimanapun Anda berada, ruang ini adalah active learning, jadi happy banget buat yang sudah interaksi di kolom chat, Anda boleh drop chat, mau insight, mau pertanyaan, saya yakin kalau Anda drop insight, itu juga menjadi area pembelajaran buat teman-teman yang hadir di ruangan ini juga. Ya. Dan untuk pertanyaan, nggak perlu tunggu sampai sesi tanya jawab. Kalau Anda kepikir langsung pertanyaan, Anda boleh ajak chat langsung di chat room kita ya. Di sini saya ada teman-teman dari Sinergia Konsultan, ada Mas Noval, ada Mas Wisnu yang juga akan membantu saya untuk merangkum pertanyaan Anda untuk nanti kita lontarkan ke Pak Krisnamurti. Ya, oke. So satu catatan lagi untuk Anda semua, teman-teman. Walaupun kita sekali lagi kita belajar secara virtual dimanapun Anda berada, tapi pastinya mari kita fokus ya. Jangan sambilan sama browsing dan segala macam, nanti Anda akan kehilangan poin yang sangat penting atau yang paling bermanfaat buat Anda. Dan pastinya kalau Anda di mute selama sesi ini berlangsung, bukannya kami nggak mau dengerin suara Anda, tapi pastinya karena biar Anda fokus juga dengerin Pak Krisnamurti. Dan nanti kalau ada sesi tanya jawab, pasti dengan senang hati saya akan dengerin suara Anda. Ya, nah itu beberapa hal yang kita perlu persiapkan sebelum sesi ini berlangsung, sebelum kita belajar bareng. Jangan kemana-mana, karena waktu kita nggak panjang, cuma sekitar 1 jam doang, dan langka banget nanti belajar sama Pak Krisna. Walaupun Pak Krisna ada di mana-mana ya, tapi sesi ini saya yakin ada hal baru, ada insight baru. Saya dari tahun 2003-2004 belajar dengan Pak Krisna dan sampai hari ini Bapak Ibu teman-teman, saya nggak pernah ketinggalan kalau Pak Krisna tulis buku baru. Karena akan selalu ada hal baru, ada wisdom baru, ada selalu pembelajaran baru yang saya dapatkan dari beliau. Jadi malam hari ini kalau saya bawa guru saya di ruangan ini untuk Anda, artinya saya juga sambil belajar, karena saya percaya malam hari ini saya juga akan dapat pembelajaran baru dari Pak Krisnamurti. Ya, so when you ready, kalau teman-teman udah siap, boleh kasih dong reaction favorit Anda untuk Pak Krisna, untuk menyambut Pak Krisna, biar Bapaknya semangat. Terima kasih El, thank you Bu Dias. Halo Pak Krisna, malam. Halo, selamat malam. Happy ketemu Bapak lagi akhirnya, walaupun virtual. Saya sengaja memilih kaos Merdeka Belajar. Bukan itu kaos bikinan sendiri atau kaos Tokopedia. Tokopedia. Oke. Merdeka. Ya. Malam. Merdeka Belajar, kenapa milih itu Pak? Apa hubungannya sama kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka ada ya? Ada. Gak apa sih, kita kan udah nggak di sekolah ya. Jadi kadang nggak ngerti kurikulumnya sekarang kurikulum apa. Tapi saya yakin Pak Krisna punya maksud sendiri dengan kurikulum Merdeka Belajar nih. Oh ada ya, saya hanya lihat di Tokopedia kok bagus ya, beli. Saya serahin sesinya ke Bapak ya. Oke, makasih. Sampai jam 12 malam gitu kan? Boleh. Saya nanti pakai mikrofon. Oke ya, thank you Amel. Seperti saya mau ngajak interaktif, teman-teman yang mau interaktif pakai di chat aja ya. Oke, teman-teman chat aja. Thank Boleh you. di kolom chat. Nanti saya ingin dialog dengan Amel. Oke, saya ingin ada kata cerita pembukaan dulu. Kita membahas kata masif ini di Ubud tahun lalu sama Amel kan?
Ingat Amelia? Kita ngobrol di Om Ham ya? Ya, kata masif itu sudah sebetulnya kata masif ini menarik perhatian saya cukup lama gitu ya, termasuk belajar ke Texas itu kan masif gitu. Terima kasih dikirimin point of view. Saya lagi di perjalanan gitu kan, lagi ke Bali, ke arah Bali waktu itu saya bukanya di sana. Nah, oke, saya pasang mikrofon dulu. Oke, nah, mikrofonnya ini sayangnya saya tidak bisa terima suara teman-teman, tapi teman-teman boleh ngechat, boleh chatting, boleh kirim pesan gitu ya. Oke, jadi malam ini kadang banyak pertanyaan ke saya kalau sudah selesai sesi seperti ini, Pak ada rekamannya nggak Pak? Saya selalu bilang ngapain kamu dengerin rekamannya, momen live itu ya live. Kalau rekaman saya juga tidak tertarik untuk menyaksikan rekaman gitu ya. Saya juga nggak tertarik gitu. Jadi biasanya saya suka bilang nggak ada. Hanya perlu hadir atau you miss atau Anda miss that's it. Itu resiko kok. Satu resiko gitu kan. Artinya di era pandemi ini banyak orang tidak bisa mengatur prioritas. Itu resiko yang perlu dihadapi. Ya, yang perlu dihadapi. Jadi saya juga tidak tertarik lagi membahas. Ada rekamannya enggak? Nanti rekamannya dilihat, nggak usah gitu ya. Nah, kata masif ini muncul, kata masif ini sebetulnya sudah lama ketertarikannya. G20, sekali lagi G20, event G20 di Bali, aduh sangat membanggakan. Sangat membanggakan sebagai anak bangsa tuh kita ikut bangga. Saya nggak tahu banyak orang ada yang komen negatif dan sebagainya terserah ya. Tapi sangat membanggakan. Lalu apa sih output dari G20 itu? Apa yang terjadi sehingga Presiden kita Pak Jokowi dan para menteri itu bisa all out sungguh-sungguh di G20 itu ya memberikan yang terbaik, sebuah event internasional yang membuat banyak bangsa melihat matanya melihat ke kita, Bali khususnya, bagaimana penyajian dan sebagainya. Aduh, keren banget lah, keren banget. Keren. Tetapi tidak cukup sampai keren G20 ini. Kalau kita puas hanya keren, ya hanya itu aja. Saya gali kontennya YouTube sangat membantu ya. Apa sih yang ingin saya sebagai ya bagian kecil dari bangsa ini ingin berbuat sesuatu nih dari G20 ini, apa sih yang bisa saya tangkap? Ada dua kata. Wah, yang terpenting ini pertama perlunya akselerasi. Ada 120 triliun lebih yang masuk ke negara ini, ke bangsa kita gitu. Akan masuk ke sektor-sektor nyata, ya bukan pasar modal ya. Berarti ada dana yang tergelontorkan, yang beredar secara nyata, yang bisa dibagikan kue ini. Nah, siapa yang bisa merebut ini? Siapa yang bisa mengambil peran ini? Ya mereka-mereka yang punya kompetensi tertentu, kemampuan tertentu, kecerdasan tertentu. Ya, ada kata kecerdasan tertentu nih. Jadi, kalau begitu ya kita dari titik A ke B nih. Ini A ke B. Ya, A ke B. Perlu apa? Cepat. Nah, disitulah saya muncul kata akselerasi. Akselerasi. Jadi kata pertama yang muncul akselerasi. Lalu kalau banyak teman bersiap sekarang untuk menyikapi pasca pandemi, kamu tertinggal. Anda tertinggal. Banyak sekali perusahaan yang lenyap saat ini. Lenyap ya. Banyak sekali usaha yang lenyap. Betul ada usaha-usaha baru, tapi itu high cost karena baru dimulai. Baru dibentuk. Sangat high cost. Ada banyak cerita bagaimana ruang guru memecat sekian banyak gurunya. Ruang guru memecat gurunya. Karena
modelnya sudah berbeda. Betul ada hotel-hotel baru di Bali yang muncul, tapi juga yang kolaps juga banyak. Sumber daya manusia seperti apa yang dibutuhkan pasar baru ini? Nah, ini harusnya sudah bisa dilihat sebelum pandemi. Sorry. Di saat pandemi, maaf, di saat pandemi. Jadi saya mempunyai strategi, saat pandemi, saya berlatih baik fisik, berlatih mental, spiritualitas, untuk apa? Pasca pandemi. Untuk pasca pandemi. Sehingga pada saat pasca pandemi, saya lebih sehat, saya lebih kuat lagi secara mental, saya punya ide-ide baru, gagasan-gagasan baru yang saya olah saat pandemi. Karena pandemi nggak bisa ngapa-ngapain. Selama 2 tahun kami hanya punya kegiatan sosial, fokus pada kegiatan sosial. Waktu yang ada, saya menyiapkan pasca pandemi, baik fisik, ya fisik saya lebih fit, lebih bugar dan sebagainya, dilatih selama pandemi. Jadi kalau orang tanya, Pak, bagaimana tahun lalu, Pak? Oh, itu tahun terbaik dalam hidup saya. Tahun terbaik. Tahun ini, Pak, lebih baik lagi. Artinya sesuatu yang bisa saya ukur tahun ini. Di 2 tahun ini, 2 tahun terbaik dalam hidup saya. Dan saya yakini tahun depan makin baik. Yang bisa diukur. Secara angka, secara bisa diukur. Kalau saya bilang saya lebih sehat, saya bisa ukur. Ya, umur sel saya berapa, saya bisa ukur. Pengetahuan saya bisa ukur. Karya-karya saya bisa ukur. Ada yang sesuatu diukur. Oke. Nah, karena banyak orang tidak siap di pasca pandemi, ada 2 tadi ingat ya, G20 menginspirasi saya 2 kata ini, akselerasi dan masif. Harus jumlah besar, masif. Kalau nggak tertinggal kita, bangsa-bangsa lain akan masuk, tertinggal kita. Ya, tidak bisa kita menyalahkan, oh bangsa kita yang dilindungi. Kalau lemah, tertinggal. Bangsa negaranya udah merdeka, tapi Anda yang lemah, Anda tertinggal. Jangan protes. Jangan protes, tertinggal. Anda akan ditinggalkan oleh pergerakan ini. Di keadaan saat ini. Ya, jadi oke nih sudah lewat nih sekarang pasca pandemi. Saya menyebutnya pasca pandemi walaupun belum diresmikan ya. Ada kata kunci berikutnya ingat tadi ya, 2 kata kunci Anda boleh sambil ngetik. Kata kunci pertama tadi, G20 menginspirasi saya 2 kata, akselerasi dan masif. Untuk pembelajaran Anda boleh ngetik tuh, boleh ketik ulang, akselerasi dan masif. Ya, oke, makasih Amel. Akselerasi dan masif. Accelerated, percepatan. Ya, El Santosa, makasih. Naufal, makasih. Andianto, makasih. Nah, jadi cara belajar online yang saya lakukan selalu ada kata kunci Anda ketik ulang. Anda dengar suara saya, Anda ketik ulang. Ya, Ambrosius Bata. Akselerasi dan masif. Anda dengar suara saya, Anda ngetik itu walaupun tidak murni Randy Nurul Yansyah, ada proses kinestetik. Bang Reza Nasution, Beina Pravantia, makasih. Masif. Wisnu hey, terima kasih Cici, Lina Patwo, Suhanianto, gitu ya, Yuliana, Nina. Nah, Erwin, wah ini anak muda yang hebat ini. Dari Medan sang dia setir Jakarta ya. Oke, sambil nanti ini lagi. Akselerasi and masif dan masif. Nah, dan saya lihat, ini momen saya nih. It's my time. IPG Widiantara, Mas Dimas, makasih. It's my time. Saya sangat concern sama masif ya. Saya sangat tertarik sama transformasi ya, transformasi. Makasih Samsul. Transformasi membantu percepatan perubahan. Sehingga 2 kata ini saya install ke benak saya. Oke. Banyak orang nggak siap. Waktu makin pendek. Sekali lagi, waktu makin pendek. Makasih Abah Ahmad Basir, makasih. Waktu makin pendek. Perubahan sangat cepat tadi atau Anda tertinggal. Nah, main-main nih. Yulia Seniwati, makasih. Akselerasi dan masif ya. Pasca pandemi di Bali saya mengatakan dengan kalimat
pasca pandemi adalah perang yang sebenarnya. Perang sebenarnya itu pasca pandemi. Pandemi kita nggak bisa ngapa-ngapain, tidak banyak orang berani keluar dari rumahnya. Makasih Tanto Hartanto. Tanto Hartanto, makasih. Ya, nah, lalu saya keliling ke lapangan nih, pasca pandemi mulai keliling. Apa sih yang dibutuhkan orang? Seperti apa sih pembaca-pembaca saya itu seperti apa? Ada kata kunci ya, Wahyu Puspo ini. Oh, halo Mbak Wahyu. Ini perang sebenarnya. Orang paham nggak sih bahwa harga-harga akan naik, bensin akan naik? Bukan berdemo untuk memprotes kebijakannya, ya nggak mungkin. Nah, minyak goreng naik, bentar lagi hal-hal yang naik, kualitas jajanan di jalanan rendah, makin turun maksud saya. Saya merasakan kadang-kadang ada beras yang dicampur. Ya karena saya keliling Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sama Bali, Palembang kemarin, Lampung. Kualitas jajanan dengan harga yang sama mulai menurun kualitas jajanan kita. Jadi kami makin hati-hati. Makin hati-hati, tidak boleh sembarangan jajan saat ini. Nah itu misalnya ya, perang sebenarnya sedang terjadi nih. Kita mau perang masih menggunakan otak dasar kita atau otak spiritualitas kita nih di sini nih. Ya, otak dasar nih. Ya. Nah, itu intinya penulisan buku You Can Win Again. Jangan gunakan otak reptil, perang, demo, protes, ngeluh, takut. Cukuplah ditakuti di pandemi. Tinggal susu tertentu laku, mie kering laku. Cukup. Ya, cukup. Pakai akal sehatnya nih. Ada akal sehat yang digunakan. Ada neokortex membedakan manusia dengan binatang. Ada manusia bisa merespon lebih cerdas. Ya, dilatih tuh. Jadi dinamis sekali. Saya baru meeting dengan penerbit saya. Saya bilang buku Kelangenan habis. Ya, buku yang lahir di awal pandemi. Saya bilang, saya ada ide untuk tidak melanjutkan buku Kelangenan ini. Edisi pertama tidak dilanjutkan lagi. Tetapi kenapa ada kata kunci relevan? Relevan itu dalam bisnis kami ya. Artinya itu ada kata kunci relevan. Apa nih relevannya nih? Perlu sesuatu yang berubah. Saking dinamisnya nih. Saya bilang oke, makasih Sentosa Indika. Ada kata relevan. Ya, kalau tidak relevan sama keadaan ini hilang tuh. Jansen makasih. Ada relevant. Cilina makasih. Relevan. Anda bayangkan, terima kasih Nina Erwin, buku Kelangenan Andi Nurul, ya, yang saya tahu laku, tetapi itu Haryanto dia tidak lagi relevan. Namun teknik 15 teknik dia ada yang ada di buku itu Suharyanto di buku itu perlu dikembangkan. Kami lagi nyari Abah Ahmad Basir, apa nama buku ini? Buku Kelangenan ini direvisi atau dikembangkan menjadi terapan. Nanti kami diskusi, ya nanti judulnya bisa diganti, nanti kasih tambahan bahwa buku ini 15 teknik yang ada di buku sebelumnya, ya, tetapi ada kata terapan, apply. Jadi saya tidak lagi ingin mengajarkan misalnya training for trainer ilmu yang public speakingnya. Nggak usah ada ilmu terapan yang applied yang bisa dipakai sama banyak orang. Karena tadi itu ada pemicunya, kata-kata tadi. Apa tadi? Akselerasi. Saya silakan aja teman-teman yang masih mau belajar jadi coach satu orang silakan aja. Tetapi potensi yang saya lihat masif. Ya, ini intinya. Nah, lalu saya mulai menguji metode ini. Ya lagi, saya mulai menguji apa yang saya lihat, apa yang saya percaya akan terjadi. Ya, relevan, buku pun saya ubah. Ya, nah, saya menyaksikan di Texas, Amerika, bagaimana satu industri bisnis, satu industri ya, di mereka ada satu company mempunyai metode mengedukasi secara masif, massive education. Pertama nanti soft skill, mental segala macam besar, tetapi kata kuncinya
massive education. It works. Dan itu ya, terima kasih Lina, apa tuh massive education. Oh, orang bule ini, orang Amerika ini bagus sekali. Ide massive education-nya terjadi bergulir dengan sangat cepat. Sentosa Indika, sehingga Erwin Ang, bisnis company ini bang, Meina Pravan, dia bang dengan metode itu. Saya hadir di sebuah pelatihan yang menghebohkan, ada 40.000 orang berkumpul ke Amerika dengan biaya sendiri around the world di satu ruangan, di satu stadium, AT&T Stadium. Nah, saya bisa masuk ke company-nya, saya studi, saya mengamati. Oke, kuncinya pada direktur keuangan, direktur pendidikannya yang punya kemampuan ini. Saya memodel skill. Oke, saya punya skill ini nih, yang bisa massive education. Tetapi dia punya konten, sayangnya mereka tidak punya konten written yang tertulis. Mana mungkin dia bukan penulis. Ada konten, ya. Konten yang terkait sama oke, ada konten, makasih ya. Ada kontennya nih. Nah, ini kata-kata yang masuk ke saya, tapi belum ini Suharyanto, belum saya olah. Pandemi datang, yes, saya bilang keren nih. Sorry, keren dalam arti guru saya bilang ini, you cannot change what happened in the outside. Kita tidak punya kemampuan mengubah yang di luar sana. Yang kita bisa lakukan, kita mengubah yang di dalam sini. Lalu yang ketiga dia bilang, maybe this is the best time for you to reset your life. Nah, saya ngambil kata yang ketiga ini, pandemi ini waktu yang terbaik saya mereset cara pikir saya. Mereset. Ya, saya mereset nih mindset saya nih. Bukan riset ya, mereset. Riset bahasa Indonesia apa ya? Alina ya. Jadi bukan riset. Jadi nyetel ulang. Ya, saya install ulang, reinstall. Oke, Haryanto, terima kasih. Kita nggak bisa mengubah yang di luar, kita bisa ubah respon kita. Reinstall, ya, oke, reset. Tapi apa nih? Keliling. Bila saya tidak keliling, Ahmad Basir, makasih Yuki, tidak keliling ketemu Yuki di Semarang, Jogja, tidak keliling ke lapangan, apa yang terjadi di pandemi ini, saya hanya memilih di rumah dan diam aja, Bina, maka, ya, Mangoloy, Horas Bang, maka tidak banyak informasi yang saya ketahui, cuman sibuk baca WA group, dan tidak, jadi di lapangan inilah pengalaman yang sangat berharga di pandemi ini, menjadi relawan di pandemi ini, kami ketemu berbagai banyak orang yang memberikan inspirasi nantinya nih. Oke, pentingnya kata edukasi. Kami mulai dengan buku yang ada dan dananya untuk layanan kelanganan itu. Akhirnya kami berada di Ubud. Dari Ubud lah saya membuat buku yang meniru Wuhan, idenya dari Wuhan sama Jerman. Ada literasi di YouTube, saya lihat, mereka mempunyai emergency curriculum di Cina, khususnya Wuhan. Kalau gitu buku yang seperti workbook, tapi bukan workbook. Muncullah ide gelombang Theta. Konten dalam gelombang Theta, hasil survei belasan tahun. Yang saya sayang nih, saya masukin deh. Ini hasil belajar sama si A, si B, si C, si D. Tidak murni ilmu saya, belajar sama si A, si B, si C, D. Dan banyak ini saya masukkan ke situ. Supaya saya meninggalkan legacy dari orang-orang yang saya pelajari ini. Haryanto, masih ada kelangenan ya. Legacy, Tanto. Ada legacy. Ya, betul ya. Terima kasih, Lina. Oke, jadi muncullah buku ini yang kedua ini, dan ini terus naik cetak ulang. Perbesar wadah rezekimu ini kemarin dibeli 250 kopi oleh Kementerian SDM. 250 kopi. Pelatihannya saya buat free. Jadi memberi set nih pasca pandemi ini ya. Oke, udah berjalan seperti itu. Lalu ya makasih Abah, mulailah memikirkan tahap berikutnya nih pasca pandemi.
Muncullah buku You Can Win Again ini. Buku You Can Win Again ini, dasar berpikirnya ada di buku Vertikalitas Otak karya Opa Antonius Morat. Di buku Vertikalitas Otak ini mempengaruhi cara saya menulis. Permainan yang ada di buku itu sangat terpengaruh dari ilmu vertikalitas otak. Muncullah buku berikutnya di pandemi ini, buku ke-15 saya, You Can Win Again. Nih, saya masih belum bisa ngolahnya. Ada barangnya, ada studinya. Ya, tapi mau diapain nih? Gimana ya ngolahnya? Saya punya partner-partner yang menjadi life coach 120-an orang, tapi saya masih merenung, gimana ya ini pasca pandemi nih. Saya tidak ingin percepatan yang saya lakukan buat saya sendiri. Lalu saya menguji coba ke teman-teman asuransi, agensi insurance, menguji ke beberapa MLM, ya, dan menemukan, oh teman-teman di MLM seperti di Mas Sigit, Hubertus Sigit, waktu saya bilang gini, dia bilang saya mau belajar Pak, tapi saya tidak akan ngajarin kamu banyak hal. Saya bilang kamu perlu practical, apply tadi, apply ilmu yang terapan. Kamu ngapain nguasain NLP practitioner, master practitioner, kamu nguasain hipnoterapi, public speaking, kamu tidak mudah mengapply-nya. Perlu yang praktis tapi cepat. Perlu yang singkat tapi cepat, yang tepat, yang cepat dilakukan. Kata kunci cepat menjadi penting, akselerasi tadi, percepatan, ya. Nah, akhirnya saya punya resource, saya uji coba. Mas Sigit inilah hasil penelitian saya. Hasil uji coba saya ada di Mas Sigit. Nah, setelah mulai menggunakan buku tadi, gelombang theta dulu, sabar saya bilang, educate tim kamu dulu. Berlatih di gelombang theta, pakai gelombang theta. Ya. Nanti lihat respon teman-teman. Jadi mereka ini mau beli buku semua, saya bilang nggak usah, nggak usah. Satu-satu aja. Nah, terjadi dampak bisnisnya. Ya, kalau udah dampak bisnis, uang makin banyak gitu kan, mudah ngajarin orang lain. Mudah. Dari gelombang theta baru masuk tahap kedua. Ya, tahap kedua You Can Win Again ini. Tetapi ini, seseorang yang punya omset besar belum tentu bisa menang besar. Ya, oke, betul Haryanto, the power of 20 detik. Menerapkan dulu itunya, belum tentu bisa menang besar. Dia sudah positive thinking, mood-nya bagus. Disitulah penemuan berikutnya, perlu dimasukkan, dibanjiri otak ini, bahwa alam bawah sadar kita ini, angka-angka besar. Angka-angka besar. Aduh, saya lupa di bawah ada board game-nya. Board game-nya. Saya panggil anak saya sebentar. Nadi, Nara. Oke, sebentar. Oh, Sambil menunggu Pak Krisna, teman-teman kalau ada insight atau Anda ada kepikir satu pertanyaan yang muncul dalam benak Anda juga boleh drop ya di kolom chat ya. Semangat yang besar belum tentu menang besar, ingat. Karena bawah sadar kita tidak terbiasa sama angka-angka besar. Ya, sekali lagi nih, perlu mempertanggungjawabkan desain ini secara ilmiah. Oke, yang tertarik mengenai iya, sukses besar, perlu energi yang besar, betul. Sampai di situ iya. Tapi bukan berarti dia bisa menang dengan angka-angka besar. Jadi ini menarik. Lalu saya apply dulu buat diri saya. Saya terapkan buat diri saya dulu. Oke. Coba cari ininya. Kamu lihat. Oh enggak. Sebentar.
Saya mau nunjukin satu desain yang saya pikirkan berulang-ulang dan saya hitung-hitung dari penemuan ide ini, dari niat ide ini di Melbourne, mungkin 10 tahun yang lalu. 10, jadi ini bukan proses yang instan. Momentumnya sekarang. Momentumnya sekarang ya. Nah, dari buku You Can Win Again inilah saya keliling mensurvei. Ketemu metode. Jadi ketemu saya nggak tahu Anda bisa merasakan apa enggak, saya bahagia seperti apa. Kayak dapat mainan, kayak dapat tugas baru, mainan baru, ini yang gue cari, ini yang gue cari gitu ya. Bertahun-tahun, ini. Wah, ini dia nih. Saya bisa membuat mainan nih. Gembira, tidur sudah pendek sekali. Oh iya, iya. Ada banknya, namanya Bank Baik. Bukan The Booming, Lina. Jadi nama board game-nya ini nih, You Can Win Again. Kuani Piro, cuman penerbit tidak tertarik menggunakan nama yang sama, jadi nanti ini bentuknya sebesar A4. Jadi ini desain game baru, ya, sebesar A4 supaya boardnya sebesar A4 ini. Nanti cover box depannya dibuat sama persis dengan buku You Can Win Again itu. Nah, banyak sharing yang mengenai You Can Win Again ini, sehingga saya bilang saya perlu membuat gamenya. Apa tujuannya? Masif. Saya ingin teman-teman life coach, partner siapapun dan sebagainya mengedukasi orang lain dalam jumlah yang besar. Saya tidak lagi tertarik 1-2 orang yang mau coaching, yang bilang udah kamu hubungin siapa aja deh, terserah lah. Makasih. Ya, The Booming untuk satu hal, ini satu hal yang lain. Jadi 2 hal yang berbeda gitu ya. Teman-teman yang datang kadang-kadang oke lah, kalau teman-teman live coach saya layani karena menjadi bisnis partner saya sekarang gitu ya. Ada kartu hukuman, ada kartu menang, ada kartu sekolah kalah, ada kartu misi dan sebagainya, baru tadi ditambahkan lagi. Nah, kertas yang Anda lihat ini, ini yang kelima atau keenam, lembar keenam. Nah, coret lagi salah, ngeprint lagi, coret lagi salah. Awalnya tulisan tangan, yang saya serahkan ke penerbit tulisan tangan. Aduh, bahagianya itu menemukan metode yang berbelas tahun ya. Seperti nulis buku You Can Win Again itu nggak pernah terpikir sebelumnya. Tidak pernah. Terima kasih. Nah, jadi saya kepingin seperti Kinfree, siapapun bisa mengcoaching orang lain melalui game ini. Anda hanya perlu jadi banknya, jaga banknya tuh. Ada 100 juta, mata uang 500 juta, mata uang 1 miliar, 5 miliar, 10 miliar, 50 miliar, 100 miliar, 500 sama 1 triliun. Ya, 1 triliun. Kalau menang besar maksimum yang bisa dicapai 150 triliun. Tapi sangat sulit ke titik itu. Ya, makasih Martana. Ini satu penemuan. Kelihatan nggak ya? Oke, di sini deh. Satu penemuan baru yang karena ada dasar berpikir tadi masif. Bagaimana membuat sesuatu produk yang bisa berdampak masif. Tetapi untuk akselerasi, tujuannya untuk percepatan. Karena banyak orang tidak sadar ya. Mrs. Mata ya. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka kembali ke pola lama. Edan gitu loh. Zaman sudah kayak gini kembali ke pola lama. Banyak orang terjebak dengan sibuk dengan keuangan dia dan sebagainya. Saya mensurvei teman-teman yang belajar dari buku You Can Win Again misalnya. Udah sering latihan, gimana dampaknya? Dia bilang ada case saya di tol, terus macet, ada orang yang gangguan kartu, yang nggak bisa masuk tol di Pluit, nanti 24 ribuan sekali tapping. Apa yang kamu lakukan? Ya saya tapping aja Pak, supaya lancar tolnya. Itu kan 24.000, kan hanya angka Pak, sesuai ajaran Bapak. Karena bayangkan, biasanya orang marah-marah kalau lihat ada mobil yang menghambat kemacetan karena tapping
e-tolnya saldonya nggak cukup, bukan dibantu malah diomelin. Tapi peserta ini malah ikut men-tapping. Udah Pak, jalan aja, diganti nggak usah. Nggak usah. Mental seperti ini yang dibutuhkan di era pasca pandemi. Mental seperti ini. Nah, game ini bisa membantu itu. Waktu itu masih buku-buku You Can Win Again. Mental Pak ini nih. Krisna. Oke. Jadi G20 Oh, menginspirasi saya. Ya, Pak Krisna. massive change. Kayaknya Ya, Pak Krisna massive nggak change. dengar suara saya. Perubahan yang masif. Oke. Transformasi saya terinspirasi harus radikal. Harus radikal. E-book ini Anda bisa peroleh nanti ya, Anda bisa peroleh di Telegram saya atau nanti hubungin Marcel ya untuk dapatkan e-booknya. E-book ini saya kirim Radical Sense. Nggak kedengar karena nggak pakai mic. Oh, saya pakai mic. Oke. Makasih. Nah, insight ini. Lalu saya kirim ke teman-teman, ada company besar. Ya, semestinya pembicaranya yang diundang pembicara yang apa namanya itu di bidang sales, kena konferensi sales and marketing. Saya bilang, bagaimana kamu melampaui omset kamu menjual lebih banyak kalau ininya terkunci, ada limiting belief. Saya diminta presentasi, saya ajak mereka main game. Nah, saya dapat proyeknya 200 buku. You Can Win Again. Ya, nama ya yang sama juga saya mempresentasikan itu. Nah, intinya adalah e-book ini massive radical change. Kata radikal itu artinya totally different, berubah total. Ya, totally different. Jadi kalau orang berpikirnya udah satu-satu aja, enggak, besar, masif, itu cara berpikir yang berbeda. Berbeda banget. Dan nantinya saya berharap masif radical change ini menjadi buku saya berikutnya. Lagi saya siapkan ininya konsepnya. Radikal. Kalau hanya radikal aja nanti bisa dianggap teoris. Masif radical change, transform. Dan secara keilmuan ada otak yang untuk bisa transform itu. Ya, ada. Nah, inilah kira-kira yang mendasari. Jadi tentu organisasi, saya berharap company-company. Karena ada dua strategi sebetulnya kalau untuk company. Saya sulit sekali menemukan company yang agency insurance misalnya, ya ada banyak klien yang saya lihat, saya bilang, oh kamu tidak terbiasa melatih tim kamu untuk belajar, membaca buku misalnya. Sedangkan saya memilihnya buku, saya tanpa buku saya tidak mau. Kamu undang aja pembicara yang lain. Saya tidak ingin bicara tanpa buku. Kamu boleh undang siapapun. Kalau kamu undang saya, kamu perlu wajib beli buku ini. Mereka perlu punya buku ini. Karena sudah saya uji. Ya, masih belum optimal. Ini satu anak muda yang saya sedang uji coba. Ya, apakah timnya mau belajar? Nah, orang multi level, ya membaca itu wajibnya. Orang multi level, mereka terbiasa belajar membaca buku. Ada kelompok yang lebih cepat terjadi transformasinya, lebih cepat. Oke, ini saya menguji ini. Oke, lalu kalau company gimana? Ada yang beberapa yang gagal, totally different, betul. Ada yang menurut saya tidak optimal. Nah, situ saya ketemu berdasarkan buku Good to Great yang merah itu Jim Collins. Company-company besar yang melakukan perubahan dahsyat, ternyata kata kunci yang paling penting adalah disiplin. Culture-nya disiplin. Wah, Indonesia kurang nih. Bisa bilang saya punya dua strategi. Disiplin culture, jadi bahasa Inggrisnya disiplin culture. Nah, kultur disiplin lah bahasa Indonesianya, kultur disiplin. Ada dua, kalau yang Bapak Ibu di perusahaannya, yang di perusahaan, ada dua. Mencari top down, contoh top down, wow keren satu hari, top down, atau circle of influence. Nanti diperbesar radiusnya. Ada dua strategi itu. Ada orang yang punya self discipline. Makasih Pak Michael, Iqbal. Self discipline
ya, atau orang yang cari orang yang punya self discipline, disiplin diri. The fifth principle ya, self discipline. Stephen Covey. Nah, orang yang punya kemampuan mendisiplinkan dirinya di sebuah company. Jadi kalau saya ajarin ke teman-teman HR, sebelum menemukan orang yang mau disiplin berubah, yang menjadi role model, agent of change nantinya, lupakan topik massive radical change ini. Ini hanya jadi slogan. Jadi mereka tidak disiplin percuma. Ya tinggalin aja, nggak bisa berubah. Ya jadi ya sorry gitu ya. Jadi saya pun begitu menanganin bisnis kalau mereka datang ada masalah ini no. Ada insurance company ketemu punya masalah, enggak, saya enggak tertarik nanganin masalah kamu. Tapi kalau kamu punya, Pak, saya punya goals, Pak. Saya ingin number one agency, oke, saya tertarik. Oke, let's find out. Nah, jadi saya pun memilih company-company yang mau punya cita-cita besar, mau punya impian besar, punya goals yang besar. Karena kalau saya hanya nanganin receh lagi, permasalahan lagi, akselerasi tidak akan terjadi. Ya, akselerasi tidak akan terjadi. Jadi ada kata kunci pertama tadi, akselerasi sama masif, itu yang meng-guideline saya sampai sekarang ini. Ya, makasih, Tanto. Saya punya big dream. Dream saya sekarang terwujudnya. Bisnis saya ubah. Bisnis model saya ubah. Kalau dulu saya hanya 20 tahun saya hanya mengandalkan nilai tukar waktu saya untuk uang. Saya hanya benar-benar bukan business owner, tetapi self-employed. Ya, self-employed. Nah, setelah 20 tahun menjadi motivator, saya switching. Saya mulai membangun bisnis. 20 tahun. Ya, waktu yang panjang. Setia sama misinya, itu kata kunci, setia sama misinya. Jadi teman-teman makasih sesi ini, setelah ini kita boleh tanya jawab. Saya cabut mikrofonnya. Silahkan. Oke, udah kedengeran lagi Pak. Udah. Sip, sip, sip. Thank you Pak Krisna. Saya kebayang kalau di perusahaan itu seringkali kita bilang ada agent of change gitu ya. Terus tadi mendengarkan secara langsung lagi sama Bapak, aduh ini bukan agent of change lagi ya. Kalau agent of change itu kayak berapa orang gitu yang dalam benak saya. Tapi ini ya udah berubah bareng-bareng semuanya sekalian gitu. Itu bakalan lebih seru dan lebih cepat sih. Itu insight pertama saya. Tapi anyway, teman-teman, Anda boleh kalau mau ada pertanyaan, Anda boleh drop di kolom chat atau Anda raise hand, nanti boleh open mic juga. Mau berinteraksi langsung sama Pak Krisna boleh. Mau saya sih kepinginnya kita main gamenya Pak Krisna ya. Tapi barangkali nanti kita cari waktu lagi, itu bisa main online nggak sih Pak? Enggak. Nggak bisa ya? Ini masih desain. Oh masih desain. Ini lembar ke-6 atau 7 yang paling terakhir. Masih ada tulisan tangannya, tadi dapat insight. Masih misalnya ini nih, sekolah kalah sebelum membuat keputusan, langkah nomor 7. Ya. Anda boleh ambil satu kartu sekolah yang harga 100 juta satu kartu. Jadi kalau mau sekolah perlu bayar 100 juta. Oh, boleh pre-order nggak sih ini? Boleh, tentu boleh. Boleh ya? Boleh pinjam uang ke bank, namanya pinjaman uang sekolah. Oke, oke. Oke, so buat teman-teman yang ada di kolom chat, barangkali juga kalau Anda mau pre-order gamenya, saya yakin itu bisa digunakan secara personal maupun di perusahaan Anda. Anda boleh chat di kolom chat, Anda boleh tinggalin kontaknya. Nanti mungkin di sini ada teman-teman, atau mungkin Anda boleh japri gitu ya ke Mas Noval atau ke Mas Ambro, karena mereka juga terkoneksi di live coach gitu ya. Gitu. Oke, Pak Krisna, mulai ini ya pertanyaan nih, langsung ada pertanyaan dari Bu Karlina.
Bagaimana caranya kita ubah diri kita menjadi hadiah? Bagaimana caranya kita ubah diri kita menjadi hadiah buat orang lain? Nah, sudah baca bukunya nih. Monggo, Pak. Ada kata kunci yang saya baca dulu bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati sia-sia, gitu ya. Lalu sahabat-sahabat Muslim memberikan kalimat yang menarik juga, yang menarik ini. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, kalimat ini menjadi atasnya yang tadi iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Oh, ST, iya, dari game itu, ya dari game itu. Oke, nah, jadi orang yang punya iman tapi tidak berbuat sia-sia. Nah, kata kunci kalimat ini atas tadi, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan manfaat buat manusia lainnya. Di dalam cerita ini, dalam proses ini, saya pernah ketemu Buya Syakur, Kiai Haji Syakur Yasin, ya. Nah, lalu apa yang beliau sampaikan? Bila kita mendengarkan seorang yang kita anggap pemuka agama, tapi dia berprofesi, dia dibayar, kalau ngomong itu dapat bayaran, itu tidak wajib mendengarkannya, mengikutinya dan sebagainya lah. Nanti cari tonton videonya ya. Karena dia penceramah bayaran. Dia dibayar. Cukup menggelitik saya karena ini ada prinsip yang saya terima dari Santo Fransiskus dari Assisi gitu ya, yang menjadi model saya, Mbak Lina. Iya ya, saya perlu kembali ke misi saya ini. Saya senang ngajar. Saya senang ngajar. Tapi saya tidak ingin bernegosiasi dengan harga. Saya pernah punya bayaran sekali ngajar 2 jam 80 juta dan sebagainya. Dianggap pembicara yang paling mahal. Bukan itu tujuannya. Saya senang ngajar, ini harusnya menjadi hadiah buat orang banyak. Menjadi sedekah. Nah, saya ubah bisnis modelnya. Setelah punya 3 buku ini, Karlina, saya ubah. Oke, Anda boleh beli bukunya. Saya sudah happy dapat untung dari buku ini. Saya ubah bisnis modelnya. Pelatihannya free. Pelatihannya free. Jadi setelah beberapa bulan yang lalu lah ya, saya merayakan 20 tahun menjadi motivator, siapapun undang saya boleh free, hanya beli bukunya. Ada company insurance undang saya, dia ingin ngasih fee ke saya, tapi nggak mau beli bukunya. Saya bilang, undang pembicara yang lain. Saya undang pembicara yang lain. Silakan aja. Nah, itu jadi saya ingin menjadikan ilmu yang saya miliki sangat terlatih, 20 tahun ngajar ya. 10.000 jam pertama saya lakukan dalam 12 tahun. Saya mau memberikan kemampuan terbaik saya buat orang banyak. Nah, itulah awal saya membuat one day free training beberapa bulan ini. Gitu, Karolina, makasih. Makasih, Ci. Gitu, Amel. Banyak, ya banyak ini nih, banyak fansnya Pak Krisna. Oke, sekali lagi so teman-teman dari korporasi barangkali Anda juga mau bertanya, boleh ya. Ini kayaknya ada 2 kelompok besar Pak di grup ini, teman-teman dari life coach dan dari corporate. Mungkin juga masih bingung. Apa ya? Ini Pak Krisna nih ngomongin apa nih? Soal game nih, soal buku nih. Tapi saya tadi punya satu highlight yang menarik buat saya. Karena Pak Krisna udah kasih sesi di mana-mana, tapi tadi Bapak sempat bilang setiap orang mesti baca buku gitu. Ini kan Bapak ngomong seperti itu bukan karena Bapak nulis buku kan? Tapi barangkali boleh nggak bagi inspirasi sedikit lebih dalam di situ? Karena kami teman-teman dari Sinergia Konsultan juga, kalau kami itu ngedampingi ke perusahaan-perusahaan, saya juga selalu bikin program kayak gitu, Pak. Saya selalu bilang, hati-hati ya teman-teman, kalau Anda ini nggak belajar sesuatu, ya itu sebenarnya kita on the way untuk punah dari dunia ini ya, gitu. Karena ilmunya berkembang terus. Tapi saya penasaran kenapa Pak Krisna kasih
satu insight bahwa setiap orang mesti baca buku. Oke, literasi. Jadi di balik itu saya punya misi literasi. Saya terus menulis walaupun belum tentu ketemu buku seperti apa sih. Jadi saya tidak pernah stop mensurvei pasar kebutuhannya seperti apa, peminat milenial seperti apa, mencari tahu sehingga ketemu format yang buku 13, 14, 15 ini yang sesuai keilmuan saya gitu. Nah, ada penemuannya memang tentang buku itu. Nah, jadi literasi bangsa kita rendah sekali. Membaca buku itu rendah sekali. Nah, jadi saya men-switching, memindahkan ininya. Kenapa? Tanpa buku, proses masif susah terjadi. Sehingga saya menulis e-book Massive Radical Change itu. Ada metodologinya, tapi lu mesti latihan. Saya dorong untuk latihan sama-sama. Perlu disiplin, oke lah, bahasa disiplinnya saya ganti, latihan aja sama-sama. Gitu. Nah, jadi latihan, yuk dibangun untuk disiplinnya. Mau nanti ada metode lain terserah lah ya. Jadi misalnya board game ini tujuannya juga gitu. Oke, ada yang baca buku You Can Win Again. Kalau kamu mau menang besar, tidak punya angka-angka besar yang dibanjiri sejak kecil, ya susah. Ya perlu berlatih, ini ada alatnya. Nah, saya ngajak teman-teman tuh untuk berlatih sama-sama. Untuk apa? Perubahannya masif. Sekali lagi kata kuncinya itu masif dan akselerasi. Itu. Oke, thank you. So nanti kalau teman-teman mau tanya buku apa aja yang sering kali dibaca Pak Krisna, kayaknya kadang Pak Krisna juga sharing di Instagramnya ya. Barangkali teman-teman yang dari Sinergia Anda boleh bantu drop di sini link Instagramnya Pak Krisna. Jadi semua teman-teman peserta kalau mau terkoneksi langsung sama Pak Krisna boleh banget ya. Oke, Pak, ini udah ada pertanyaan lagi. Bersyukur suka baca buku. Oke. Malam Pak Krisna, gimana caranya pada waktu bangun pagi langsung inget nyengir? Wah, Pak Hendro, kita nggak cuma bangun aja lihat Pak Krisna setiap saat nyengir terus gitu kan. Masalahnya saya selalu lupa nyengir sampai beberapa menit setelah bangun. Oke, gimana Pak Krisna? Ini di buku Teta ya? Ya, boleh buat tanda. Gelombang Teta. Dari mestinya sih tidak perlu pakai alarm. Pesan aja, pesan visual yang ditulis. Bangun langsung nyengir atau nyengir. Sehingga waktu bangun bisa melihat pesan itu. Boleh. Terlihat pesannya. Ya, terlihat walaupun agak telat sedikit. Tapi paling nggak habit baru ini perlu dilatih. Sebelum tidur senyum dulu boleh juga untuk memancing mengingat itu. Kalaupun lupa saya ulangi lagi, saya berusaha tidur lagi supaya. Jadi saya latihannya sudah setahun lebih. Jangan tanya dampaknya apa. Saya kadang-kadang saya jadi sakti. Saya jadi sakti tempatnya. Ya terus saja Pak, terus saja. Telat dicepatin lagi. Kalau pas lagi mau kencing ya senyum dulu aja. Waktu bangun gitu ya. Nah ini transform emosi cepat sekali terjadi. Kalau nyengir itu. Jadi saya meyakini bahwa radical change itu it's possible. Ada metode yang bisa dilakukan. Nah, masifnya konten. Ya, buku membantu untuk yuk rame-rame. Buku Good to Great Jim Collins itu terjual 5 juta eksemplar sekarang. Nggak main-main, 5 juta eksemplar. Oke, kira-kira gitu jawabannya. Oke. Jadi itu ya teman-teman, kalau misalnya udah bangun, lupa belum nyengir, merem dulu bentar, terus langsung nyengir lagi. Wisnu langsung ketawa ya. Oke, thank you. Kayaknya boleh ya, nanti sebentar kalau kita foto semua fotonya nyengir ya. Siap. Gitu. Oke, so teman-teman, Pak Krisna ini masih ada satu pertanyaan lagi, tapi saya boleh infoin beberapa informasi lah ya. Gitu. Karena ini ada teman-teman leader di sini dan kebetulan dari teman-teman Sinergia juga punya buku nih Pak Krisna. Punya e-book
tentang self assessment mengenai tipe leadership seperti apa, tipe leader seperti apa. Ini e-book tentang leadership. Anda bisa dapatkan itu hanya dengan klik di sinergiakonsultan.com/leaders ya leaders day gitu ya. Anda bisa klik yang udah di drop di kolom chat. Kemudian selain itu mau infoin juga karena kebetulan kita ini di akhir tahun, ini sesi leader stock terakhir di tahun 2022. Maka sebenarnya nanti teman-teman juga teman-teman dari Sinergia punya New Year celebration. Ya, ini bukan celebration gitu ya, tapi New Year celebration. Ini ada isinya tentang katalog, produk, dan voucher. Dapetin vouchernya. Siapa tahu nanti ada dapat bonus-bonus, dan pastinya juga voucher itu bisa digunakan untuk belanja buku-buku yang sebenarnya ada di Sinergia Konsultan juga ya. Dan pastinya buku You Can Win Again itu juga tersedia loh Bapak Ibu teman-teman di Sinergia. Jadi Anda kalau mau dapetin vouchernya atau Anda mau mengakses bukunya, Anda boleh masuk ke link ini atau kontak dengan teman-teman Sinergia Konsultan langsung ya. Oke, selain itu sedikit informasi. Karena biasanya di akhir tahun, di awal tahun, ada perusahaan-perusahaan yang melakukan performance appraisal, melakukan penilaian karyawan, gitu ya di awal tahun kan. Kita akan ada nanti di tanggal 10 Januari live online training untuk Anda yang mau melakukan assessment di perusahaan Anda. Saya kira ini bukan cuman bagaimana melakukan dan tools-nya apa aja ya, tapi pertanyaannya adalah mengapa kita perlu melakukan assessment? Sebenarnya perlu apa enggak sih gitu? Atau sebenarnya nggak perlu pakai assessment ya, masukin aja ke kelasnya Pak Krisna gitu ya. Atau minta aja langsung untuk baca bukunya Pak Krisna. Mungkin itu juga bagian dari assessment untuk mengidentifikasi potensi karyawan. Itu kayaknya saya dapat clue baru tadi. Kalau kita bicara tentang assessment, salah satu tools-nya adalah baca buku. Kalau dia rajin baca buku, berarti dia punya potensi. Itu asumsi saya, Pak. Oke, itu beberapa informasi, teman-teman. Dan informasinya juga sudah di-drop sama teman-teman Sinergia di kolom chat, jadi Anda boleh mengaksesnya. Ya. Oke, Pak Krisna, Ya, walaupun kita udah lewat, ada 2 pertanyaan lagi, boleh? boleh, boleh, boleh. Boleh ya. Ini Anda dari L. Oh, tadi Pak Krisna sebut Sentosa Indika. Ini L ini dari Sentosa Indika tapi di Semarang nih, ya. Oh, Beda ya. Gitu. Sentosa Indika juga, Pak. Perusahaan perhiasan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya membuat perubahan bagi orang yang susah atau nggak mau berubah nih. Karena kesalahan yang dilakukan secara masif akan berubah menjadi kebenaran. Waduh. Oke, monggo Pak Krisna. Gimana caranya membuat perubahan? kebenaran itu ada patokannya. Ini sebenar, salah, ada patokan hukum, ada ininya apa namanya itu? Kok patokan ya? Bahasanya saya lupa. Jadi tidak bisa juga masif tadi menjadi kebenaran, apa yang salah tadi jadi benar, tidak boleh juga. Misalnya aturan kita A dilakukan oleh B, so tolak ukur ya, ada tolak ukurnya. Jadi ada normanya. Nah, gunakan norma itu. Jadi misalnya, secara hukum kamu keliru. Saya waktu jadi manajer, saya mencat anak buah saya karena dia keliru secara aturan. Dan sudah SP1, SP2, SP3. Maaf. Jadi saya tidak pernah ngasih ke HRD kalau mencat, saya pecat sendiri. Saya misalnya gitu ya. Nah, kalau yang tidak mau berubah, saya cuma tanya, kamu oke dengan keadaan saat ini? Yang pilihan yang perlu saya sadarkan adalah ini pilihan kamu loh. Kalau nasib kamu kurang baik atau apapun namanya, itu is your choice dan itu tanggung jawab kamu. It's your responsibility. Oke, ya, ini responsibility kamu. Saya mau ke sana. Kamu ikut? Oke, nggak mau? Oke, I left you behind. Ya, I left you behind. Saya tinggalin kamu di belakang. Ya, jadi Jim Collins di dalam buku Go to Great-nya confirm bahwa company besar itu pertama dia memilih orangnya untuk masuk ke dalam bus.
Jadi dengan siapanya baru bagaimananya. Bukan bagaimananya diatur kena keadaan karyawan ini. Gitu ya. Makasih, kira itu jawabannya. Nanti baca aja buku Oke. Tubuh Jangan itu. kebolak-balik ya, El. Jangan Ya, kebolak-balik ya. Atau sebenarnya salah satu hal yang paling yang mudah yang Anda bisa lakukan, teman-teman, kalau ada sesi-sesi macam begini ya, karena setahu saya Pak Krisna juga masih bikin sesi-sesi free seperti ini, ajak benar-benar tim Anda yang menurut Anda juga sulit berubah, karena kita akan berikan resources ya. Tapi kalau emang udah diajak belajar nggak mau tadi ya Pak, ya udahlah gitu ya, itu pilihannya dia juga ya. Gitu. Oke, itu dari L. Satu lagi terakhir Pak Krisna ya. Bapak, saya suka belajar mengenai angka-angka besar yang perlu latihan. Siap kalah besar untuk bisa menang besar. Kadang masih khawatir dengan resiko besar nih. Nah, Pak Krisna, gimana mengatasi khawatir dengan resiko besar? ya manusia dibekali instrumen dalam otak ini Hmm. untuk mengenali banyak hal, untuk mengetahui banyak hal. Selama kita optimalkan, kita bisa kelola. Ya, jadi kita bisa kelola. Oke, risk A, risiko B, risiko C bisa di-manage. Ya, jadi misalnya, apakah saya membuat keputusan besar meninggalkan dunia motivator hanya untuk pelayanan, membisnis buku? Tidak, semua based on di kalkulasinya. Ada momentum, ya, ada kata kunci setelah G20, ada kata masif, ada akselerasi. Nah, saya punya tools-nya, saya punya alatnya. Saat ini masih tertatih-tatih katakan, tetapi saya meyakini dan percaya saya ke arah yang benar. Saya ke titik cahaya yang saya yakini terang. Sangat terang. Nah, karena saya yang percaya ya saya menggerak duluan. Itu kira-kira Ibu jawabannya. Oke, wah, kita udah extend 10 menit. Tapi ternyata seru ya. Pak Krisna, ini kan mungkin masih ada banyak pertanyaan lagi, tapi Bapak punya nggak sih kelas terdekat nih? Karena saya yakin tadi misalnya pertanyaannya Mbak Esti tentang resiko besar, itu kan nggak sekedar kita dengan jawaban malam hari ini, tapi saya kira barangkali kalau Bapak punya kelas atau apa yang bisa diakses teman-teman nih, paling deket ada nggak sih Pak? Saya lagi fokus mendesain board game ini, jadi saya menggunakan waktu akhir tahun sampai setengah tahun, sampai Januari 1-2 minggu ke depan, terus ke sini. Jadi mungkin kelas baru saya pikirkan setelah Imlek. Wah, masih sebulan lagi. Nah, Tapi tenang aja teman-teman, sambil kita menanti kelasnya Pak Krisna nih ya, kita tahu ada banyak bukunya Pak Krisna yang bisa diakses gitu ya. Ada banyak bukunya Pak Krisna yang Anda bisa konsumsi, Anda bisa order, Anda bisa dapatkan itu ya untuk menemani hari-hari Anda ya, libur Natal dan Tahun Baru, daripada bengong ya Pak gitu. Daripada bengong kayaknya baca bukunya Pak Krisna. Saya yakin itu nggak cuma buku You Can Win Again, tapi ada gelombang Theta, Kelangenan, dan apa yang teman-teman bisa dapatkan. Dan sekali lagi kalau Anda mau dapetin, Anda boleh juga chat ke, ada Mas Noval di sini, ada Mas Rio di sini, atau Anda bisa chat juga ke nomor CS di Sinergia Konsultan. Ya, jadi itu sekali lagi, Pak Krisna, terima kasih banget udah menemani kami belajar di penghujung tahun 2022 ini. Nanti jangan bosan ya Pak, kalau diculik-culik lagi. sip. Terus kayaknya semua pada nungguin nanti gamenya. Siapa tahu kita bisa kopdar teman-teman yang biasa datang di Leaders Talk ini buat ikutan nanti launching gamenya kan, abis Imlek kan. Sip. Ya, Oke. lebih cepat prosesnya. Biar lebih cepat. Dan kalau misalnya mau pre-order boleh kan ya? Sekali lagi boleh kontak ke teman-teman CS di Sinergia atau kontak di sini ada Mas Ambro juga. Ya.
Pak Krisna, boleh kasih satu tips terakhir apa yang perlu kita kita aware menyambut tahun 2023 sebagai penutup dari sesi ini nih. Berubah cepat atau Anda tertinggal? Oke, sip. Teman-teman, sekali lagi Anda boleh tulis di kolom chat, berubah cepat atau Anda tertinggal. Jadi selamat mempersiapkan diri, saya kira nggak perlu mempersiapkan diri di tahun 2023, tapi Anda juga sudah bisa memulai transformasi Anda, jadi berubah cepat atau Anda akan tertinggal. Dan thank you banget sekali lagi buat teman-teman yang sudah selalu hadir di Leaders Talk bersama Sinergia Konsultan di sepanjang tahun 2022 ini. Kita akan ketemu lagi dengan berbagai topik menarik pembelajaran di tahun 2023 ini, di 2023 nanti. Jangan lupa nanti teman-teman Sinergia ada celebration ya, New Year celebration. Anda nantikan aja, jangan lupa cek email Anda. Dan selamat menyambut akhir tahun 2022. Semoga target-target di perusahaannya bisa terpenuhi dan juga mempersiapkan diri untuk menyambut banyak hal baru yang pastinya menyenangkan di tahun 2023. Saya Amelia Hirawan dari Sinergia Konsultan, undur diri, sukses untuk Anda semua. Sekali lagi terima kasih Pak Krisna udah nemenin kita belajar. Salam buat Nara, Nadi, Bu Naomi. Thank you semuanya. Kita belum foto ya, foto. Boleh open mic sebentar kalau ada yang mau difoto dari teman-teman Sinergia. Boleh kalau ada yang mau open cam. Silakan Wisnu. Silakan kalau ada yang mau open cam, kita foto-foto. Oke, ini ada satu layar ya. Kita foto dulu ya. Oke. Yuk, 1. Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Kayaknya dong. Oke, thank you. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Thank you. Ada Pak Frans. Terima kasih. Hai Bu Eva. Hai, thank you. Mas Ambro, aku nggak lihat wajahmu. Lama nggak ketemu. Tadi ya, thank you. Makasih sudah datang ya. Ya, kita mesti reunian nih. Kak Di, thank you. Oke teman-teman, sampai ketemu tahun depan. Thank you Wisnu, Noval, saya duluan ya. Merdeka. Ya, merdeka. Terima kasih semuanya. See you. Thank you semuanya. Thank you. On your legs and on your arms and on your face. Kita izin remove ya, teman-teman. When on my costume and calling it a writing tool. And if you're thinking of me, I'm probably thinking of you.